Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Tenis Simana. Ini ada servisan masalah sinyal Xiaomi Redmi 8A Pro atau Redmi 8 Pro. Jadi keadaannya tidak ada sinyal. Dia standby. Nah, itu sudah saya nyalakan lagi. Kondisinya seperti itu. Dan ini kita coba mencari secara manual, tidak ada sinyal satupun. Saya coba mencari sinyal secara manual. Seperti itu. Jadi di sini kita manualkan, kita off-kan untuk autonya. Dia posisinya mencari sinyal. Tidak ada satupun sinyal yang didapat atau operator yang terbaca. Langkah awal kita jangan dulu kita matikan, karena ini ada juga yang WA ke saya cara mengetahui sinyal HP itu cara pengecekannya gimana. Nah, jadi ini kartu sudah saya masukkan dan jangan kita off kan. Kita cek tegangannya dulu. Jadi di sini blok sinyal sudah terbuka seperti ini. Dan kita buka skema, dan ini harus punya skema kawan kalau mau pengecekan secara aktif. Di sini kita cek dulu direct L5 tegangannya 1P8 itu 1,8 cara membacanya kawan. Di sini kan direct L5 1P8. P ini kita ubah menjadi koma, jadi 1,8 volt itu berada di bawah RF, ada kapasitor. Jadi kita cek kapasitor itu wajib mengeluarkan tegangan 1,8 seperti itu. Jadi multi kita atur menjadi DC. Saya sambil melirik, tegangan 1,8 itu hadir. Kita lanjut cek bagian direct L4, itu wajib mengeluarkan tegangan 1,8. Ada di dia melewati resistor. Jadi kita cek, di pangkal sini kawan. Nah, di sana tidak keluar tegangan 1,8 volt, dia 0 volt. Kemudian biasanya kalau dari sini tidak mungkin dia menyeberang ke sini ada nilainya. Tapi kita coba aja, kita cek 0 volt. Jadi kita ingatkan di sini tidak ada nilai atau tegangan. Kemudian kita cek direct L1 1,0. Dia ada di kapasitor besar. Nilainya atau tegangannya tidak ada 0 volt. Jadi 1,0 volt itu juga tidak ada, tapi kita abaikan untuk tegangan 1,0 volt. Dia langsung menuju ke IC power, jadi kita abaikan dulu. Yang perlu kita ingatkan dulu,
yang kita kerjakan adalah 1,8 volt. Dia menuju IC power. Jadi sama-sama menuju IC power. Kenapa saya bilang abaikan dulu 1,8 1,0 volt? Terkadang kalau memang belum dapat sinyal, ini 1,0 volt ini memang nggak hadir kawan. Terkadang model itu, karena pernah saya ngalamin. Dan juga untuk mencari tegangan 1,0 volt itu jalurnya cukup susah kalau kita cari tegangan 1,0 volt. Tapi kalau yang 1,8 volt itu kan langsung ke IC power, jadi nggak usah kita jumper dari kaki IC power menuju ke sini, karena itu beresiko juga. Kita jumper aja dari sini, ambil dari Pirek L5 1,8 volt. Nah, karena tadi tegangan di sini ada 1,8 volt, jadi kita jumper dari sini menuju resistor atau ke kapasitor. Nah, begitu kan. Jadi kita jumperkan ke sini. Tegangan yang di sini jumper ke sini atau ke sini. Jadi begitu cara bypass jalur. Di sini saya off kan dulu untuk skemanya. HP saya matikan. Jadi kita lanjut untuk menjumpernya. Mudah-mudahan multi saya ini bisa terlihat, karena ini mau habis baterai, jadi sudah kabur. Sebelum kita jumper, kita coba cek, siapa tahu ada konslet. Di sini kalau saya lihat sudah dikerjakan untuk IC WTR. Apa memang dari IC WTR-nya yang bermasalah? Dia ada konslet. Coba kita cek. Atau pemasangan kakinya belum sampai ke jalur ini. Di sekeliling IC WTR tidak ada tanda-tanda konslet. Jadi saya lanjut untuk menjumpernya. Jadi tahapnya begitu kan. Ini saya perbesar supaya kelihatan. Tadi ada tegangannya yang di kapasitor itu. Kapasitor ini. Nah, di sini tegangannya 1,8 volt. Kita jumper nanti ke sini atau ke sini. Sebelum saya menambahkan timah, saya tambahkan dulu plug. Di sini saya tambahkan plug. Di sini saya tambahkan plug. Nanti saya langsung aja ke kapasitor itu. Saya tambahkan timah. Ini fungsinya supaya enak penjumperannya. Dan di sini saya tambahkan dulu timah. Nah, nanti atau ke sini aja kan. Saya akan mengikis kulit jumperan, kabel jumperannya. Hampir nggak kelihatan kan. Nah,
Di sini saya kikis dulu. Kalau tidak dikikis, nanti dia tidak bagus penjamperannya. Kita mainkan dulu kawan supaya dia tidak kering. Kalau dia basah dia langsung jos penjamperannya. Kemudian kita tarik, itu sudah saya jumper. Kita tarik ke sini. Nah, ke sana aja. Bis kita tambahkan dulu timah. Kelihatan ya kawan? Apa kurang jelas? Jadi di sini ini satu jalur sehingga resistor. Jadi saya jumper ke sini aja. Dan ini tadi sudah kita cek, tidak ada tanda-tanda konslet. Untuk tipe ini Redmi, mulai Redmi 8 lah ya kawan, Redmi 8 atau Redmi 8 Pro, ini penyakitnya yang bikin susah itu ada di matikan WiFi, data seluler, dan itu kawan. Wah, itu ada yang kiriman itu sampai pusing saya kawan. Redmi 8A dan Redmi 8A Pro. Kita jumper aja kan pelan-pelan, yang penting jumperannya memang betul sudah tertempel dengan bagus. Nah, itu sudah terjumper. Oh, di sini saya potong. Nah, itu saya potong, dan ini kita bengkok-bengkokkan aja. Saya siram dengan thinner. Nah, begitu penampakannya. Jadi jangan sampai bersentuhan ke kaki yang lain. Paskan dengan kaki yang kita inginkan. Dan kita coba nyalakan lagi. Di sini saya pasangkan dulu ke premnya. Antennya kita pasangkan. Jadi saya pasangkan antennya dulu karena kecil komponennya, saya menggunakan mikroskop. Di sini saya tekan tombol on off. HP sudah menyala. Silau kan? Sudah menyala. Kemudian di sini saya pasangkan SIM cardnya. Seperti itu. Wah, silau kan? Saya balik dari arah sini. Nah, begitu. Jadi di sini kita tunggu hingga mesinnya sampai ke programnya. Ini sudah minta pin kartu SIM. Seperti itu. Ini belum juga ada sinyal. Tapi akan saya coba mencari secara manual.
itu mencari secara manual. Tertekan sama saya kawan. Pilihan jaringan secara manual tidak dapat mencari jaringan. Jadi di sini masih tetap tidak keluar untuk sinyalnya. Di sini kita angkat kaleng PA-nya. Waduh kawan, ini tadi tidak terekam di waktu pemasangan dikarenakan memori mikroskop saya ini penuh, jadi dia terhenti otomatis. Dan itu sudah terpasang IC penggantinya. Di sini kita cek kondisi yang konslet sebelum saya ganti. Oh ya, ini tadi bukan disengaja, tidak ada videonya, akan tetapi memang saya nggak tahu kalau memori mikroskop saya itu penuh. Nah, itu konsletnya sudah hilang. Jadi untuk konsletnya tadi sudah hilang. Sekarang kita lanjut untuk mengetesnya. Itu saya siram menggunakan tinar. Kemudian di sini kita nyalakan. Saya pasangkan dulu ke premnya lagi. Dan saya pasangkan baterainya. Jangan lupa antennya dipasangkan dan kartu SIM cardnya dipasangkan. Di sini saya coba menyalakan. HP sudah menyala. Seperti itu. Jadi di sini kita tunggu hingga sampai ke programnya lagi. Dan kita lanjut untuk mengeceknya. Jadi mohon maaf saya terus menulis kalau posisi saya ini sebelah kiri seperti ini. Mungkin kalau di video terlihat sebelah kanan, karena kamera mikroskop saya ini LCD nya ada di sebelah kiri saya, dan kamera wajah saya ini ada di sebelah kiri saya juga untuk melihat posisi merekam atau tidaknya. Jadi saya sering menoleh sebelah kiri. Kalau di video mungkin sebelah kanan. Nah, ini saya masukkan dulu pin atau sandinya. Sinyal sudah ada dan 4G sudah ada, gitu kan. Sinyalnya ada. Dan alhamdulillah HP ini sudah ada sinyalnya kembali. Oh ya, ini tadi untuk yang kata saya abaikan dulu yang tegangan 1,0 volt. Nah, kalau posisi sekarang itu sudah ada tegangan 1,0 volt yang di resistor ini dan kapasitor. Yang wajib kita fokus itu tegangan 1,8 volt. Begitu kawan. Masih posisi pejamper. Dan itu sinyalnya sudah ada, alhamdulillah. Sudah lelet. Kita dengarkan. Tapi itu posisi memanggil kawan. Dapat dihubungi. Dia menelpon sudah bisa. Dan
saya sudahi tutorial saya ini. Jangan lupa untuk selalu support channel saya ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya, dan bagikan ke teman-teman Anda. Semoga bermanfaat tutorial saya ini. Sekian dan terima kasih. Mantap.